Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap baik-baik saja. Untuk tema malam ini adalah yang berjarak dan yang menilai kamu. Berjarak dan menilai kamu, ya. Aku ngelihatnya di sini, mungkin kalian itu ada yang susah ketemu atau jarang ketemu, atau memang ketemu tapi rikuh gitu loh. Jadi kayak komunikasinya gimana ya? Kangen, tapi kalau ketemu rikuh gitu. Kayak ada something unfinished business atau ketemu juga nggak enak gitu. Ya, aku sih bisa merasakan gara-gara efek pandemi, semuanya jadi terbiasa untuk sendiri. Aku akan lihat ya, orang sorry bukan berjarak, yang bergerak dan menilaimu seperti apa. Kita akan lihat dulu, wah ini ada kartu yang tercampur ya. Oke, kita akan lihat di sini teman-teman, orang yang bergerak dan menilaimu. Kita akan lihat dulu nih, dia itu menilai kamu seperti apa, ya. Yang kedua, bagaimana caranya dia bergerak mendekatimu. Yang ketiga, kita lihatin ciri-cirinya. Bergerak dan menilaimu. Kita lihat bagaimana dia menilaimu. Kamu tuh adalah orang yang diperhitungkan loh. Ya, kamu adalah orang yang diperhitungkan, kamu tuh dilihat sama dia emosinya itu bukan yang meledak-ledak, kamu tuh termasuk orang yang pandai meredam emosi, kamu tuh orangnya yang sabar, seimbang, hidup kamu juga seimbang. Mungkin dia melihat dari gaya hidup kamu yang sehat, kemudian gimana dia melihat rutinitas kamu, ya. Di situ dia kayak ngerasa, wah ini orang pasti kayak teratur nih manajemen lifetime-nya. Bagaimana dia melihat kamu? Kamu tuh orang yang penuh tantangan, dikala orang lain tidak mendukung kamu. Kamu adalah orang yang berani pasang badan, dikala orang lain menghujatmu. Kayak pahlawan maju tak gentar. Kamu adalah orang yang benar-benar berderma. Aku ngelihatnya, pantas diperhitungkan. Kamu tuh orangnya tuh apa-apa tuh harus dijalankan ya. Kalau misalnya kamu di sini punya mau, itu harus ada jalannya, harus dilakukan. Bukan tipe-tipe yang kayak ngomong doang, enggak. Karena segala sesuatunya tuh harus ada buktinya. Bagaimana ia melihat kamu? Kamu adalah orang yang penuh cinta. Banyak yang suka sama kamu sebenarnya teman-teman, tapi mungkin kamu bukan dalam relationship yang sempurna. Di sini aku ngelihatnya, dia melihat ada kekosongan hatimu dan kamu tuh adalah orang yang sebetulnya mutiara di balik kerang yang bercampur-campur gitu loh. Ya, kelihatannya hitam, belum dipoles, tapi begitu orang udah tahu dalamnya, kamu tuh benar-benar orang yang patut untuk dipertahankan. Kenapa? Karena gimana ya, kalau orang tuh terkoneksi sama kamu tuh udah kayak soulmate aja, kayak ngerasa dia tuh kayak diperhatiin. Kamu tuh orang yang memancarkan penuh cinta, teman-teman. Mungkin kamu ada Sun Moon Rising Gemini di sini, ada dari mungkin Virgo ya kan. Mungkin juga kamu punya energi-energi Capricorn, aku lihatnya. Taurus ya, yang berbau Venus gitu. Terus di sini ada Libra, bisa aja. Kalau misal kamu Taurus, deketnya sama Libra, ya kamu tuh punya energi keseimbangan dan cinta, bisa aja. Kemudian ada kartu Seven of Fire, kamu tuh punya api kecil. Mungkin kamu tuh kesannya kayak pejuang berani mati gitu. Seven of Fire itu lebih kepada kayak kamu tuh berjuang dengan tangan dan kakimu sendiri. Dikala orang lain itu nggak ngedukung kamu, kamu tuh kayak membuat sesuatu yang istimewa. Kayak seseorang itu kamu sering kayak diremehin, gitu. Lanjut. King of Earth.
Ini nih, teman-teman, yang jadi most apa ya? Powerful. Ya, most powerful. Dia menilai kamu tuh orang yang sukses, banyak rezekinya gitu. Ini ada kartu Taurus, berarti dia ngelihat kamu tuh kayak orang yang bisa hidup di mana aja gitu ya. Dalam arti apapun yang kamu kerjakan, kamu tuh kayak punya tangan emas menghasilkan. Eight of Air. Kamu punya keinginan yang bebas, tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Kamu punya keinginan yang kuat atas dirimu sendiri. Kamu tuh orang yang melindungi. Dan di sini aku ngelihatnya ada kartu Knight of Fire. Kamu tuh menggairahkan ya. Kamu tuh penuh dengan petualangan. Jadi kalau misalnya orang deket sama kamu tuh kayak kamu tuh mengajak dia entah tuh secara virtual, entah secara beneran ke sesuatu hal yang dia nggak pernah kenali atau ketahui sebelumnya. Misalnya nih, kita ke tempat baru yuk, kita kemana yuk. Nah, kayak gitu-gitu nih, tempat-tempat unik yang dia tuh belum pernah nemuin, tapi nyaman. Kenapa? Karena ada kamu di sampingnya. Kamu adalah tipe orang yang humble, kalau aku lihat ya. Kamu tuh orang yang memang banyak rintangan dalam hidup, keras kepala juga. Kemudian kamu tuh suka dengan berbau uang, udah pasti. Kamu mungkin suka barang-barang branded. Atau kalau misalnya kamu lagi bokeh, kamu tetap mengupayakan gimana caranya kamu tuh harus bisa ngedapetin itu. Kadang kamu juga orang yang pelin-pelan, kamu tuh punya mimpi yang jelas ya, mimpi pemimpi, tapi kamu tuh kayak aku pengen ini dan itu udah menjadi kayak cita-cita gitu. Terus di sini aku bisa ngelihatnya kamu jeleknya sih, kamu nggak pernah mendengarkan kata orang lain. Tapi mungkin belakangan ini udah ada yang mulai kayak mendengarkan nasihat-nasihat. Kamu dasarnya keras kepala. Itu, ya. Kadang-kadang kamu tuh punya imajinasi-imajinasi yang kamu sampaikan ke orang, sebetulnya nggak seperti itu, tapi kadang-kadang kayak kejadian beneran. Jadi kan ada kata-kata yang bertuah lah dari kamu, ya. Terus di sini jeleknya adalah gini. Kadang-kadang kamu tuh suka parno orangnya. Orangnya tuh gampang sekali paranoid. Jadi jangan-jangan. Itu banyak mengandung kontroversi di sini ya. Kamu adalah orang yang memotivasi seseorang ya. Jadi tujuan kamu hidup itu sebetulnya adalah memotivasi seseorang, memberikan sebuah hal baru. Dan kalau aku ngeliat di sini, Knight of Air itu ngajak orang itu kayak go with the flow. Jadi kayak udah jalanin aja, berjuanglah gitu loh, jalani dan berjuang, itu yang kamu bawa pesan ke dia. Oke, sekarang kita akan lihat di sini bagaimana orang ini ketika kan dia sudah menilai kamu nih, bagaimana sekarang dia sendiri itu kayak bergerak menuju kamu tuh kayak apa. Nah, kita lihat nih di sini bagaimana dia bergerak menuju kamu. Kartuku tuh aku taruh-taruhin gitu, teman-teman. Nah, bagaimana dia bergerak menuju dirimu. Bagaimana dia bergerak menuju dirimu. Bagaimana prosesnya. Mungkin ada sudah yang menuju, dan ini mungkin jadi salah satu cirinya. Bagaimana dia bergerak menuju kamu. Aku langsung buka 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman, kalian ketemunya, ini aku jabarkan ya. Kalian ketemunya tuh kayak di waktu yang pas. Dikala mungkin kamu juga lagi nggak sama siapa-siapa. Dan di sini kalian itu dari yang kenalan, atau mungkin di sini ada salah satu pihak yang benar-benar kayak yang mulai duluan untuk komunikasi. Dan aku ngelihat di sini dia tuh di awal-awal ya, ibaratnya kayak lo harus masuk ke jebakan gue nih, kayak gitu. Berpikir seperti itu. Dia ini ada manipulasinya loh sama kamu. Jadi dia sama kamu tuh bisa aja dia ini pertamanya awalnya just for fun.
jadi teman ngobrol. Oh ini gue fix nih, gue mau kenal sama lo, gue mau just for fun. Awalnya seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini, eh ketika dia sudah mengenal kamu, just for fun-nya itu jadi nggak jadi kayak diurungkan. Mungkin sudah pernah ada kejadian yang nggak enak antara kamu sama dia, tetapi di sini dia tuh kayak penuh dengan rasa penyesalan gitu loh. Jadi dia punya sistem, punya sesuatu yang low. Dia merasa kayak nggak happy ngelakuin ini sama kamu. Dan sekarang aku ngelihatnya hubungan kalian itu lebih ke stabil. Jadi yang awalnya tadinya dia cuman kayak mau manfaatin atau dia mau main-main aja nggak serius, tapi lama-lama dia sendiri ketagihan sama kamu. Gitu. Yang mau membuat perangkap siapa, akhirnya dia masuk ke perangkap kamu. Ada kartu cross. Nah, ini kenapa aku lihat dia itu tidak secepat itu pergi dari kamu. Aku ngelihat di sini ya, kamu tuh langsung showering dia dengan kata-kata berpetuah. Kamu melihatkan bahwa kamu tuh adalah orang yang memang tulus sama dia. Kamu melihat bahwa dia ini adalah orang yang perlu dirangkul, perlu untuk dibenahi. Jadi banyak nasihat-nasihat kamu tuh yang masuk ke dia. Kamu tuh mensosokkan diri kamu sebagai orang yang dewasa ke dia. Walaupun kamu manja, tapi begitu kenal sama kamu, ada sisi lain yang sebenarnya kamu tuh dewasa banget. Dan itu tuh berprogres. Di sini kalau aku lihat ya, ini sorry ya untuk agak 17 tahun ke atas ya teman-teman. Karena kedewasaan kamu, karena kamu tuh kayak mengayomi, ibaratnya dia kan kayak merasa nyaman. Orang ini tuh kayak punya hasrat seksual sama kamu. Ya, jadi dia tuh punya hasrat yang benar-benar kayak pengen dalam banget sama kamu. Pengen dalam. Dan ya kalau aku bilang sih mungkin kalian kalau bicara intim itu ada hubungan intimasi kamu sama dia. Ini kalau misalnya yang sudah terjadi sih diafirmasikan saja, kalau yang belum terjadi ya pasti ya 80%, 60% ada yang ini gitu. Jadinya kayak hubungan intimasi ya. Dan ini memang kalau aku bilang sih dalam pikirannya itu udah gairah sama kamu tuh udah kayak gimana ya. Semakin kalian berantem, semakin kalian sedih, itu dia tuh semakin kayak aku pengen makin gak mau lepas gitu. Dan kamu tuh mungkin nanti ya bakalan gak tahu gimana cara ngebuat orang ini lepas, karena ini seperti kayak berputar-putar aja gitu. Walaupun dia suka berargumen, walaupun menurut kamu nih kita nih kayak ibaratnya minyak sama air gitu, tapi di sini ada sesuatu yang minyak itu tuh nggak mau pergi, nggak mau dibuang gitu aku lihatnya. Fantasi seksnya, fantasi intimasinya dia nih kuat banget ke kamu. Kayak ngerasa nih kamu tuh yang sudah memenuhi standarnya dia. Itu ya. Kita lihat lagi teman-teman. Kemudian ciri-cirinya dia ya. Ciri-cirinya dia. Clouds. Orangnya tuh kerap ragu. Dia mungkin kamu sama dia bisa LDR atau sering komunikasi jarak jauh. Sebenarnya kalau mungkin beda kota ya mungkin, beda lokasi ya iya, nggak begitu dekat. Bukan yang kayak Jakarta Selatan ke dari Cilandak ke Pondok Indah gitu, dari tempat aku tinggal ke Pondok Indah, bukan kayak gitu. Di sini kalau aku lihat ya, orang ini dia punya hati sama kamu, tapi kayak seakan-akan kayak nggak mau dikekang gitu, seakan-akan. Karena dia itu banyak sekali kayak menutupi, mengcover perasaannya dengan gengsi, ya. Jadi kesannya tuh kayak nggak fokus gitu sama kamu. Padahal sebetulnya di sini kamu tuh sudah menyentuh
sisi innocence dari dia. Dia tuh merasa kayak sama kamu tuh kayak ada sesuatu yang bangkit, ada gairah lagi, kayak gairah masa muda aku lihatnya. Kalau kalian yang sudah berumur, orang ini tuh kayak merasakan puber, ya. Atau kamu juga merasakan sama-sama puber kalau untuk yang udah berumur. Nah, ada ikatan yang sebetulnya kalau aku lihat itu tidak bisa dideskripsikan. Mungkin hubungan kamu itu lebih pengertian dari pasangan resminya. Bisa jadi kamu tuh kayak suami atau istri bayangan. Karena hubungan ini nggak jelas, tapi itu cintanya besar. Kalian mungkin nggak ketemu sekarang. Mungkin akan kayak berencana untuk ketemu. Gitu, tetapi belum sekarang, misalnya gitu ya. Makanya aku bilang tuh banyak jarak sebetulnya. Aku melihat di hubungan ini, dari energi dia sendiri itu banyak sekali hal positif yang berupa harapan. Kita nanti akan ketemu. Aku udah janji mau ketemu sama kamu dan kita akan ketemu. Ada kartu Clover dan ada kartu Sun. Di sini ada kartu Clover, ada kartu Sun. Aku ngelihatnya ya, ada sebuah harapan positif yang dia pegang di sini dan dia kayak bener-bener nih ya, bener-bener akan memenuhi janji, aku lihatnya. Memenuhi apa yang pernah diomongin sama kamu. Harapan-harapan kalian apa nih yang dia belum tepati? Misalnya, aku terakhir ketemu di tahun 2020, 2021. Nah, sekarang aku pengen ketemu lagi. Dan dia bilang, aku pasti ketemu sama kamu. Jadi ada harapan, ada janji yang nanti akan tersambungkan. Kalian itu di dalam putaran past life atau karma ya. Nah, seperti apa past life atau karmanya, kalian bisa lihat video di bawah ya, nanti ada di deskripsi. Dan ini tuh sebetulnya past life-nya itu bukan yang ya, kita nggak tahu ya apakah harus diputuskan atau tidak, itu tergantung dari pilihan kamu nanti. Karena ada yang pick up file juga, ada yang koneksi kamu sama dia. Ya, kamu harus lihat aja kira-kira cocoknya di mana gitu. Apakah hubungan ini memang buat kamu sakit, ataukah memang hubungan yang memang nggak buat kamu move on. Apa enaknya apa enggaknya, ya kamu harus tahu gitu loh. Kalau misalnya kamu sendiri, dia sendiri, dan memang belum bisa ketemu, it's okay. Yang penting dia sendiri. Jangan sampai kamunya udah ngarep dia punya pasangan, kamu single. Itu nggak enak. Sebaiknya kayak gitu-gitu ya mendingan diselesaikan, walaupun dia mau mengemis-ngemis, mau gimana, tapi kan ada hati yang harus dijaga. Oke? Gitu aja. Ini ada nama-namanya di situ. Kalau misalnya namanya memang muncul, ada inisialnya, berarti pacar ini memang untuk kamu. Kalau yang nggak ada juga dan dari ciri-cirinya ini memang sudah sama, sudah sesuai, berarti memang bacaannya juga untuk kamu. Nggak boleh baper dalam bacaan ini. Silahkan untuk cek deskripsi box bagaimana cara personal reading berbayar dengan aku. Ya, intinya berbayar. Kalau nggak bayar tidak dilayani. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, selamat malam.